Dan ini diterangkan oleh para ahli pendidikan, kurikulum yang paling bagus dalam mendidik anak agar anak itu taat kepada ibu dan juga taat kepada bapaknya, itu dimulai taatnya seorang istri kepada suaminya. Bagaimana seorang anak bisa taat kepada ibunya, begitu pula seorang anak taat kepada bapaknya, manakala seorang istri tidak pernah taat kepada suaminya. Kita masih hidup di atas cahaya iman. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertakwa, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan untuk Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa terus meningkatkan dan memperbaiki pola ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang saya hormati, dan salah satu di antara kebahagiaan yang juga tidak bisa lepas, satu yang melekat pada diri kita adalah merasa bahagia dengan kita memiliki nikmat sehat dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita, dan juga terutama jasmani kita, sehingga kita bisa maksimal menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan ibadah yang lebih baik dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kepada derajat takwa di sisinya. Jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah, tidak lupa salawat dan juga semoga salam kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis pernah menyampaikan bahwasanya malaikat di muka bumi ini bertebaran, yang kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam dari umatnya kepada beliau. Dan ini menunjukkan bahwasanya salawat dan salam yang kita panjatkan akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, bagi kita yang senantiasa membasahi lisan kita dengan salawat dan salam kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan satu salawat menjadi 10 kali lipatnya. Jamaah yang saya hormati, untuk sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, di antaranya Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Khatib dalam kitab Tarikh Al-Baghdadinya. Begitu pula hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang menghantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan di dunia. Ya. Yang pertama ada almar'atus shalihah. Seorang laki-laki tersebut memiliki istri yang salehah. Tentunya dengan kata lain kebalikannya, bagi wanita memiliki seorang suami yang sholih. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-maskanu al-wasi'u, istana atau rumah tempat tinggal yang luas. Kemudian yang ketiga al-jaru as-salihu, memiliki tetangga yang baik. Dan kemudian yang keempat adalah al-markabu al-hani'u, kendaraan yang nyaman, ya, kendaraan mewah, ya. Walaupun nggak mesti mewah, nyaman, ya. Yang jelas di sini adalah al-markabu al-hani'u. Jamaah yang saya hormati, kemudian hadis selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan lawannya daripada perkara tersebut di atas,
Yang beliau katakan arba'u minas saqa. Ada 4 perkara yang mendatangkan penderitaan bagi seseorang. Yang penderitaan ini hanya penderitaan dengan kata lain susah, bukan menderita secara hakiki, terhinakan, bukan. Karena ini hanya kaitannya dengan fasilitas dunia. Karena para ulama menerangkan kebahagiaan yang ada di atas tersebut, 4 perkara ini hanya fasilitas dunia, dan di akhirat tentunya lebih baik dari hal ini. Karena di akhirat seluruhnya kebahagiaan, bukan hanya 4 tersebut. Dan kemudian 4 yang memberikan seseorang kepada perkara yang menyusahkannya atau penderitaan. Yang pertama adalah al-jaru as-su, tetangga yang buruk. Yang kedua al-mar'atu as-su, pasangan hidup yang juga buruk, suami dan istri yang tidak soleh dan solehah. Dan kemudian yang ketiga al-markabu as-su, kendaraan juga yang buruk. Dan kemudian yang keempat adalah al-maskanu ad-dayyiku, yaitu tempat tinggal yang sempit. Ini salah satu perkara yang harus kita jadikan bahan acuan dalam kehidupan kita, kehidupan di dunia. Ikhwani wa akhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita sedikit bahas tentang 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan sebelum kita bahas tentang perkara-perkara yang mendatangkan penderitaan di dalam urusan keduniaan. Ya. Saya ulangi jamaah yang saya hormati. Yang pertama tadi, fasilitas dunia yang membahagiakan seseorang adalah pasangan hidup yang baik, soleh dan solihah. Yang ini menjadi tolak ukur pertama. Ya. Fasilitas apapun yang dimiliki oleh seseorang, ya. Punya mobil mewah tadi, rumah megah dan luas, ya. Tambah lagi tetangganya baik, orang-orang baik. Akan tapi istri atau suaminya ini buruk, maka ini menjadi persoalan tersendiri, sehingga kebahagiaan pun tidak akan bisa diraih. Maka yang pertama oleh Rasulullah SAW sebutkan, perkara yang akan membahagiakan seseorang adalah pasangan hidup yang solih atau solihah, ketika itu bagi suami. Jamaah yang saya hormati, istri solihah sebagaimana kita sama-sama ketahui, ini mempunyai ciri-ciri yang sangat banyak, ya. Bahkan kalau mau dirinci itu jumlahnya bisa 100-an lebih, ya, secara terperinci berdasarkan atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun bisa kita ringkas menjadi kata yang sederhana, ya. Jadi seseorang itu disebut solih, baik ataupun solihah, ya, bagi wanita, itu yang jadi patokan pertama adalah orang tersebut taat beragama. Itu saja. Ketika seorang sudah taat beragama, maka orang tersebut hakikatnya sudah bisa disebut menjadi orang yang solih. Karena di antara konsekuensi orang yang taat beragama, dia tentunya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada kedua orang tua, atau taat kepada suaminya ketika dia sudah menikah. Lah, taat kepada Allah dan Rasulnya ini rinciannya lebih banyak lagi. Termasuk taat kepada suami ini juga bagian dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang memerintahkan taat kepada suami juga Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jemaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita ambil contoh seorang wanita solehah yang dia taat beragama adalah dia senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan dia untuk menutup auratnya, maka dia katakan sami'na wa ata'na. Dia akan berkata, saya dengar dan saya akan taati, apapun konsekuensinya, ya. Dibenci orang, dikucilkan orang, dituduh oleh orang macam-macam,
ketika itu memang dia lakukan karena taat kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas lillahi ta'ala, maka apapun dia akan lakukan. Dan seorang wanita solehah dia tidak akan memikirkan orang lain dalam hal ini. Artinya ketika dia memakai jilbab yang syar'i misalkan, tentunya jilbab syar'i ini tidak disukai oleh mayoritas orang. Walaupun sekarang di Indonesia secara umum sudah kita lihat perkembangannya sudah lumayan cukup baik. Artinya orang-orang yang memakai pakaian secara syar'i ini sudah tidak begitu dimusuhi oleh mayoritas orang secara dohir. Walaupun secara diam-diam mereka tidak suka sebenarnya. Jamaah yang saya hormati, terus kemudian di antara bentuk misalkan ketidaksukaan seseorang ini terkait dengan masalah jilbab yang syar'i, karena orang tersebut tidak menampakkan kecantikannya. Karena berjilbab yang syar'i, berhijab yang sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atas petunjuk Al-Quranul Karim, itu biasanya mereka betul-betul menutup dengan cara menutup, betul-betul menutup, tidak menampakkan kecantikannya. Tapi sekarang memang sebagian menjadi fitnah. Bagaimana tetap syar'i tapi tetap trendy. Nah, ini menggabungkan dua hal yang sebenarnya nggak mungkin bisa bersatu. Kalau trendy, ngikuti tren, otomatis tidak akan syar'i. Nanti pakai jilbabnya mungkin tetap akan berusaha bagaimana dihiasi, tetap bagaimana cantik. Sekarang tujuan pakai jilbab tadi apa? Misalkan begitu. Ketika pakai jilbab ingin cantik, ya nggak usah pakai jilbab, tetap pakai jilbab kurang cantik. Karena nggak kelihatan semua auratnya, kurang menarik. Ketika dia ingin tetap menarik orang lain, berarti dia belum menutup hijab secara sempurna. Ini kita ambil contoh itu saja. Jamaah yang saya hormati, maka ini butuh kekuatan iman untuk melaksanakan sifat seorang wanita yang solehah tersebut. Ini hanya contoh, bukan berarti kemudian ketika wanita tidak pakai jilbab secara syar'i dia akan kekal dalam neraka, tidak. Kecuali dia mengingkari wajibnya jilbab. Nah, ini beda. Karena mengingkari wajibnya jilbab, bahwa jilbab tidak wajib, ini bisa menyebabkan orang tersebut kekal di neraka. Karena berarti dia tidak beriman akan perintah Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan di antara dalam Quran soal azab tentang kewajiban seorang wanita dia menutup aurat atau laki-laki juga menutup aurat, dia ingkari kewajiban itu, berarti dia secara nggak langsung mengingkari akan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan dia mungkin mengatakan saya belum siap secara penuh, ini masih mending, saya masih terus akan belajar bertahap untuk berjilbab lebih syar'i insya Allah. Ini berbeda. Dia belum siap, bukan berarti dia menolak secara utuh. Dia mungkin sudah berjilbab tapi latihan, mungkin agak tipis sehingga kalau kena angin masih masuk ke dalam kan gitu. Rada isis kan, kalau yang syar'i betul kan dianggapnya sumuk, nggak enak, nggak nyaman kan gitu. Jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kemudian terkait dengan itu, di antara misalkan seorang wanita solehah, di antara berciri khasnya itu dia selalu banyak menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cara taat kepada suaminya. Ini wanita yang solehah tadi. Ciri-ciri kebahagiaan itu bagi seorang laki-laki adalah wanita yang solehah. Tentunya kebalikannya, bagi seorang wanita adalah punya suami yang soleh. Di antara catatan hadis yang bisa kita ambil dari sekian banyak hadis dan ayat yang memberikan perintah wajibnya untuk taat kepada suami, ini ada salah satu hadis yang sangat menusuk hati kita dari sisi ketajaman hadis ini. Sampai beliau mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau katakan lau kuntu amron ahadan ayas judah li ahadin la amartau al imrota ayas judah li zaujiha. Seandainya, kata beliau, saya boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, menyuruh seorang untuk sujud kepada orang lain, seandainya itu boleh, kata Rasulullah, ini saya akan aku suruh seorang wanita, seorang istri, dia sujud kepada suaminya. Ini salah satu di antara bentuk besarnya hak seorang suami bagi istri. Maka ketika istri dia taat pada suaminya, ini merupakan kebahagiaan yang paling besar bagi suami. Dan ini diterangkan oleh para ahli pendidikan, kurikulum
yang paling bagus dalam mendidik anak agar anak itu taat kepada ibu dan juga taat kepada bapaknya, itu dimulai taatnya seorang istri kepada suaminya. Bagaimana seorang anak bisa taat kepada ibunya, begitu pula seorang anak taat kepada bapaknya, manakala seorang istri tidak pernah taat kepada suaminya. Mungkin dalam kehidupan rumah tangganya masih mikir ego. Kalau saya taat suami, harga diri saya nanti kurang dihargai. Saya juga punya ilmu seperti ilmu yang dimiliki oleh suami saya. Suami saya sarjana 1, saya juga iya. Suami saya dokter, saya juga dokter. Biasanya memang pasangan sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan yang tepat, kecuali pasangan yang menjadi ujian. Jadi seorang istri dapat ujian suami yang sangat buruk. Seperti kejadian para generasi sahabat dulu yang akhirnya pertama kali terjadinya perceraian dalam Islam itu, ada seorang istri yang cantik diberikan oleh Allah dengan suami yang sangat buruk, ya hitam, pendek, yang saya bukan menghina tapi ciri-cirinya seperti itu, tetapi kaya. Terus kemudian suatu saat dia itu melihat sahabat-sahabat yang lain ini kok tinggi-tinggi, putih-putih, ganteng-ganteng, loh suamiku kok paling jelek di antara mereka. Akhirnya apa? Dia nggak berselera, kemudian menuntut cerai kepada Rasulullah. Yang kemudian laki-laki tersebut diceritakan sahabat tersebut, dia mau menceraikan asal dia mengembalikan hak yang pernah suami berikan kepada istrinya tersebut, sebuah kebun kurma nggak salah. Yang akhirnya diberikan dan akhirnya terjadi perceraian. Nah ini karena sebab diantaranya kurang bersyukurnya seseorang sebenarnya. Kalau dia qanaah, bersabar dengan ujian, ya tentunya ini juga suatu hal yang boleh memang minta cerai kalau dia memang tidak selera sama sekali gitu. Tidak ada kebaikan yang bisa diandalkan misalkan atau diharapkan. Terus kemudian seandainya seorang wanita boleh dengan mudahnya menuntut cerai kepada seorang suami, maka ini akan terjadi banyaknya perceraian di muka bumi ini. Maka seandainya seorang wanita lebih bisa menahan diri, bersabar dari ujian yang diberikan oleh Allah karena suami yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, maka ini lebih baik sebenarnya. Lebih baik. Jamaah yang saya hormati, terus kemudian di sini ada pertanyaan, seandainya dia sudah menikah, seorang suami ini lebih taat kepada ibunya, seorang istri ini taat kepada ibunya atau suaminya? Maka dengan hadis tersebut di atas jawabannya sudah jelas, lebih wajib taat kepada suaminya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau perintah suami itu melarang kamu jangan keluar rumah sebelum saya pulang misalkan, tapi saya mau jenguk ibu saya, ketika suaminya tetap tidak mengizinkan, maka istri itu sudah berdosa ketika dia nekat pulang. Misalkan kita ambil contoh seperti itu. Ini menunjukkan besarnya kewajiban ketaatan seorang istri kepada suaminya ketika dia telah menikah. Berbeda ketika dia belum menikah, maka kewajiban taat yang dia harus lakukan adalah taat kepada ibu dan bapaknya lebih utama dibanding yang lainnya. Akan tapi ketika dia telah bersuami, maka taat kepada suaminya ini lebih wajib. Kecuali perintah tersebut bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh diikuti. Ini dengan catatan la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jamaah yang saya hormati, kemudian secara umum kita bisa lihat bahwasanya wanita itu hakikatnya secara global terbagi menjadi dua. Dengan keadaan yang sudah nyata di depan mata kita. Yang pertama adalah seorang wanita yang dia menjadi perhiasan dunia yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan dalam ayatnya, di antara dalam surat Al-Imran juga surat An-Nur, bahwasanya wanita adalah makhluk antik yang indah, dan ini sampai digambarkan di surat Al-Imran itu zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa, telah dijadikan indah pada pandangan seorang itu terhadap wanita-wanita. Yang pertama disebutkan wanita, bukan benda, emas, perak, bukan. Tapi yang pertama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 14 itu adalah wanita. Dijadikan indah pada pandangan seorang laki-laki pada wanita itu.
Maka tadi dicirikan kebahagiaan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah juga wanita solehah yang pertama. Ya. Terus kemudian di dalam hadis Rasulullah juga hadis yang telah ma'ruf ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah." Dunia itu adalah perhiasan, atau dengan terjemahan lain itu kenikmatan. Ya. Wanita adalah kenikmatan. Ya. Karena disebutkan di situ memang mata itu bisa sesuatu yang membuat nyaman. Maka ada perintah nikah itu bagaimana seorang suami itu menjadi tentram, ya. Istilah dengan kata lain sakinah, mawadah, warahmah. Maka wanita itu kalau disifati sebagai tempat bernyaman, ini memang menjadi sifatnya. Ya, sifat aslinya kalau dia masih menjadi seorang wanita soleha. Maka kata beliau ketika mensifati dunia, dunia adalah perhiasan atau kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan atau kenikmatan tersebut adalah wanita yang solehah. Maka ketika seorang suami mempunyai istri yang solehah, ini adalah nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat yang lainnya. Maka tadi saya katakan seandainya dia punya rumah megah, luas tanahnya, kemudian juga rumah bangunannya juga luas, dilengkapi dengan kendaraan yang mewah, ya, nyaman, tetangganya juga sudah nyaman, damai, tidak usil, ya. Karena kadang ada tangga yang sifatnya suka hasad, ya, dengki. Akan tapi ketika istrinya tidak solehah, maka ini menjadi PR besar bagi seorang suami. Suaminya pergi kerja, istrinya selingkuh. Suaminya pergi kerja, dia hanya ngerumpi, tidak mengurusi rumah tangga. Sekalipun sudah punya pembantu, akan tapi bagaimana keadaan rumah itu menjadi tanggung jawab istrinya. Ya, keamanan barang-barangnya, pendidikan anak-anaknya, ya, kesehatan anak-anaknya dan lain sebagainya, itu semuanya di bawah tanggung jawab seorang istri. Maka ketika ini diabaikan, maka yang akan menjadi masalah besar. Dan ini yang sekarang banyak dilupakan oleh kaum hawa saat ini. Karena juga wanita banyak terpacu untuk mereka mengejar karir sehingga lupa akan tugasnya di rumah. Padahal perintah dalam surat Al-Ahzab diperintahkan bahwasanya seorang wanita itu agar mereka betah di rumahnya, ya. Dengan begitu apa? Dia bisa mengurusi istana suaminya, sehingga dia menjadi bidadari bagi suaminya. Maka rumah tersebut akan menjadi surga dunia. Akan tapi ketika tidak, maka suami akan pulang ke rumah bukan lagi merasakan kenyamanan di surganya, justru dia merasakan ketidaknyamanan, dan ini menjadi sebab hancurnya kehidupan rumah tangga. Dan ini yang terjadi, ya. Walaupun tidak semua seperti itu, kita menilai secara umum mayoritas, ya. Ketika seorang istri sudah mengabaikan tugasnya di rumahnya karena dia lebih sibuk dengan urusan karirnya, biasanya rumah tangga dan anak-anaknya terbengkalai, terutama kasih sayangnya mereka. Sehingga ketika mereka dirasa sedikit, mereka menjadi anak-anak yang durhaka. Dan ini terjadi. Dan ini tidak diinginkan oleh sebenarnya seorang suami yang soleh, saya yakin. Semua akan menghendaki baik-baik saja, ya. Jamaah yang saya hormati, kemudian dilengkapi oleh hadis Rasulullah SAW terkait dengan wanita yang solehah dan menjadi ciri-cirinya. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga hadis ini hadis yang sahih menurut pendapat ahli hadis, diantaranya Sahih Muqbil dan juga imam-imam yang lainnya, ya, disebutkan bahwasanya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan dunia, ya. Maka seorang laki-laki dia akan bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Maka akhirnya Rasulullah memberikan perincian, yaitu istri yang solehah, yang bila dia dipandang akan menyenangkan, bila dia diperintah dia mentaatinya, dan bila suaminya pergi dia menjaga kehormatannya. Karena yang terjadi biasanya suaminya pergi, dia justru main selingkuh, dan ini menjadi persoalan. Maka sampai dikhususkan apabila suaminya pergi dia menjaga kehormatannya, karena sedikit tadi yang hanya mampu sedikit menjaga kehormatannya. Apalagi dengan sekarang dibantu oleh media sosial, seorang istri akan banyak potensi untuk dia melakukan selingkuh. Apalagi perjanjian-perjanjian yang sekarang ada bahasa saat ini yang di istilahnya reuni. Dengan reuni ini bikin masalah biasanya. Di Gonilan dulu ada kasus, ya. Seorang istri, dia dokter, suaminya ini kerjaannya tidak menentu,
karena istrinya ini Rioni dengan para dokter-dokter yang dulu semasa kuliahnya, akhirnya apa? Dia merasa minder dengan suami yang dimilikinya, yang akhirnya apa? Terjadi perceraian gara-gara kejadian reuni tersebut. Karena dia sudah banyak bebas ngobrol dengan teman-teman laki-lakinya yang dulu, dan dia akhirnya membanding-bandingkan antara suaminya dengan laki-laki yang menjadi temannya dulu. Ternyata suaminya paling jelek keadaannya. Nah, ini menjadi persoalan. Maka ini adalah suatu hal yang harus dijaga bagi kaum wanita yang solehah. Selain dia menyenangkan suaminya ketika dipandang, kemudian dia mentaati perintah suaminya, dan yang ketiga dia selalu menjaga kehormatannya dengan dia tidak selingkuh kepada laki-laki lain. Dan ini menjadi persoalan tersendiri. Jamaah yang saya hormati, ada seorang yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang akan didapatkan oleh seorang wanita solehah. Apa sih sebenarnya yang akan didapatkannya? Maka dalam banyak hadis, di antaranya ada 2 hadis yang sedikit berbeda lafadznya tapi sama. Di antaranya disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sholatil mar'ati khamsaha." Apabila seorang wanita itu mereka sholat 5 waktu, wa shomat sahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafidhat farjaha, dia menjaga kemaluannya, tidak zina, wa ata'at zaujaha, dan juga dia taat kepada suaminya, qilalaha, katakan kepada wanita tersebut, udkhuli al jannata min ayyi abwabil jannata syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Jadi sebenarnya bagi wanita itu untuk masuk juga gampang. Ketika dia telah beriman, dia cukup sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia pilih dari 8 pintu surga yang Allah sediakan. Ini enggak ada kesempatan untuk suami seperti ini. Ini khusus wanita, menunjukkan ini paket khusus, ya, paket istimewa bagi kaum wanita yang solehah. Maka ketika dia telah sholat 5 waktu dengan baik, ya, kemudian puasa Ramadan dengan baik, menjaga kemaluannya atau kehormatannya, taat pada suaminya, cukup bagi dia. Beda dengan suaminya, tanggung jawabnya lebih besar, lebih banyak, ya. Tapi memang prakteknya juga istri banyak, maksudnya banyak tanggung jawabnya, ya. Kadang-kadang istri ini kerjaannya malah lebih double dibanding suaminya, bagi suami yang kurang tahu diri. Suami hanya kerja ngantor, yang ngantor juga di ruang AC, banyak main HP juga, pulang tinggal minta makan, ya. Istrinya ngurusi makannya, kebersihannya, ngurusi anak-anaknya, ya, ngurusi ini dan itu, yang akhirnya apa? Pekerjaan ini ternyata lebih banyak, belum lagi ngantar jemput anaknya, ternyata lebih banyak. Apalagi kalau sudah suaminya meninggal atau cerai, istri ini bisa mengerjakan semua pekerjaan suami dan termasuk pekerjaannya dia sebagai seorang wanita. Kalau suami enggak. Ini bedanya. Wanita ini sebenarnya makhluk antik, ya. Dia lemah, akan tapi sebenarnya dia kuat, ya. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, wanita itu bisa menjadi fitnah dan musuh manakala dia tidak terdidik oleh suaminya dengan baik. Maka ketika suami tidak menikahi seorang istri dari awalnya sudah solehah, maka dia punya kewajiban yang paling utama mensolehahkannya, menjadikan istrinya menjadi wanita yang solehah. Ini kewajiban yang pertama, ya. Karena apa? Karena bagaimanapun dia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari apa yang kalian pimpin. Dan seorang istri ini adalah rakyatnya suami. Karena kewajiban seorang istri taat kepada suaminya, bukan suami taat kepada istrinya. Maka jangan dibalik. Kalau dibalik sudah menjadi kesalahan besar. Suami taat kepada istrinya, yang menjadi kepala rumah tangga istri ini salah. Karena menjadi durhaka nanti seorang istri. Ya. Tadi sebagaimana Rasulullah SAW tadi tegaskan, seandainya seorang itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka seorang istri akan disuruh oleh Rasulullah untuk sujud kepada suaminya. Seandainya itu dibalik sekarang, suami-suami takut istri,
Jadi masalah ini. Mau beli pulsa saja harus minta istri. Karena apa? Yang ngatur seluruh keuangannya istrinya. Jadi suami dibuat bertekut-lutut di hadapan istrinya. Nah, ini juga sudah nggak benar ya. Boleh kewajiban seorang suami itu memberi nafkah istrinya secara maksimal, akan tapi jangan dikasihkan semuanya. Karena apa? Suami juga punya hal-hal yang sifatnya kepentingannya itu tidak di rumah ya, tapi di luar. Maka akhirnya apa? Laki-laki yang tidak soleh dia akan cari tambahan di luar gajinya. Wah, ini gaji lanang. Jadi gaji yang sudah rutin itu disebut gaji wedok. Nah, ini karena kebalik dunia ini sudah. Istilah gaji lanang itu istilahnya ini nggak dikasihkan perempuan karena apa? Itu di luar urusan gaji. Dan istri nggak tahu, biasanya diam-diam. Nah, ini akhirnya yang tidak baik. Ya. Padahal ini nggak terjadi pada generasi-generasi awal di umat Islam ini. Jamaah yang saya hormati. Kemudian terkait dengan wanita, ini ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau SAW pernah bersabda, ittaqud dunya wattaqun nisa, ya, takutlah oleh kalian atau hati-hatilah oleh kalian terhadap dunia dan wanita. Ya. Kalau dunia secara umum itu banyak isinya, ya. Akan tapi wanita ini menjadi saingannya yang terbesar bagi dunia itu sendiri. Ya. Karena sebaik-baik perhiasan dunia pun adalah wanita yang solehah. Ya. Terus kemudian yang menjadi catatan lagi, wanita ini bisa menjadi surga bagi seorang suami, juga bisa menjadi neraka. Walaupun suami itu sendiri adalah, kata Rasulullah, diantaranya jannatuki wan naruki, suami itu adalah surgamu dan nerakamu wahai kaum wanita ya. Tapi juga suami juga bisa merasakan hidup seperti di neraka ketika punya istri yang tidak solehah. Maka di antara kewajiban seorang suami adalah mendidik istrinya bagaimana istrinya menjadi solehah ya. Jamaah yang saya hormati, kemudian terkait dengan itu, kalau wanita tidak solehah maka dia akan menjadi wanita penggoda. Itu pasti ya. Entah penggoda tetangga atau penggoda yang lainnya yang melihatnya ya. Terus kemudian pertanyaannya, besar mana godaan wanita dengan setan? Ini menjadi pertanyaan. Maka jawabannya yang pertama, ketika kita lihat di dalam Quran surat Yusuf ayat 28 ya. Allah berfirman, falamma ra'a qamisahu qudda min duburi qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adimun. Maka ketika melihat bajunya Yusuf terkoyak di bagian belakangnya, dia suami perempuan itu mengatakan, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu wahai kaum wanita. Tipu daya wanita benar-benar kuat atau hebat. Berarti apa? Wanita ini lebih menggoda suami dibandingkan setan ya. Karena apa? Karena kalau setan disifati oleh Al-Quran, tipu dayanya lemah. Ini bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa 76. Bahasanya godaan setan itu sangat lemah. Inna kaida syaitanu dha'ifu ya. Sungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah ya. Terus kemudian terkait dengan ini, dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya wanita ini menjadi fitnah yang paling besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah ya bagi kaum laki-laki. Terus kemudian Bani Israel itu hancur, itu juga sebenarnya karena godaan kaum wanita. Maka seandainya wanita ini tidak menjadi soleha, maka dia akan menjadi pria yang lain. Kalau menjadi penggoda suaminya ini justru malah dianjurkan ya. Tapi kalau menjadi penggoda laki-laki lain, ini menjadi setan ya. Karena ini yang harus diwaspadai. Jamaah yang saya hormati, kemudian di antara perkara yang tadi juga akan mendatangkan penderitaan bagi kita ya, karena kebahagiaan itu 4, karena wanita soleha, tempat tinggal yang luas, nyaman, kemudian kendaraan yang juga nyaman terus bagus, kemudian ditambah lagi tetangga yang baik ya, maka ini menjadi kebaikan. Tapi kalau itu kebalikannya, maka ini musibah. Tetangganya buruk, rumahnya sempit, kemudian juga nggak punya kendaraan atau kendaraannya sering macet ya. Ditambah lagi istrinya tidak solehah, ini akan menjadi malapetaka di Indonesia atau di dunia ya. Karena apa? Seandainya seperti itu, maka ini menjadi catatan ya.
Setidaknya kalaupun kita tidak bisa memiliki semuanya, karena kehidupan dunia ini hakikatnya hanya sifatnya sementara, minimal kita bisa nyaman dengan kesolehan seorang suami atau kesolehatannya seorang istri. Seandainya tidak, maka dari mana lagi kita akan merasakan kebahagiaan ketika dari istri atau dari suami pun kita tidak bisa merasakan bahagia. Padahal di dunia ini tidak lain isinya adalah fitnah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan innahu la yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Tidak tersisa di muka bumi ini kecuali di dalamnya itu pasti terdapat bala dan fitnah, bencana dan ujian. Ya. Jadi kesenangan dunia itu hanya sesaat dan itu sifatnya apa? Sangat menipu. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran. Di antara disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sendagura dan permainan semata. Sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahuinya. Berarti apa? Banyak orang nggak tahu kalau hakikatnya kehidupan itu hanya di akhirat nanti. Kehidupan dunia itu sebenarnya bukan kehidupan, karena intinya hanya perjuangan. Sampai Imam Ahmad itu saking kuatnya berjuang untuk perjuangan agama itu kurang memperhatikan dirinya. Terus kemudian ditanya oleh salah satu muridnya, ya Imam Ahmad, sebenarnya manusia itu kapan dia bisa istirahat? Kata beliau apa? Ketika dia melangkahkan atau meletakkan pertama kali kakinya di surga baru dia bisa istirahat. Berarti di dunia yang ada hanya bala dan fitnah. Dan keempat, kenikmatan dunia tadi, wanita solehah atau seorang suami yang soleh, rumah yang megah dan mewah, kendaraan yang juga demikian, ditambah lagi tetangga yang baik, ini tidak terkumpul dalam satu orang biasanya. Kira-kira pernah lihat gak Pak? Kayaknya gak ada ya. Jadi empat-empatnya ini ngumpul pada diri seseorang. Hampir tidak ditemui, nyaris gak ada di Indonesia. Gak tahu kalau di negara yang sudah mengamalkan agama Islam dengan baik ya. Di Saudi mungkin ya. Tapi kalau di lingkungan kita ini, ya setidaknya beberapa saja. Kadang-kadang dia sudah kaya, istrinya sudah baik, kendaraannya sudah mewah, tapi tetangganya nakal. Ada, bikin ulah, hasad, ya, atau dengki. Terus kemudian ada lagi, tetangganya baik, dia punya kendaraan, tapi rumahnya kecil, biasa kan, kaplingan. Ditambah lagi dia tidak punya istri yang soleha atau dia punya istri yang soleha. Akhirnya ada empat-empatnya ini kadang-kadang, tapi sebagian, jarang terkumpul pada diri seseorang semuanya. Maka dengan demikian nggak sewajarnya memang kita mengejar kebahagiaan yang di dunia ini yang sifatnya hanya sesaat ya. Maka juga salah satu hal yang akan membuat keras hati seseorang untuk menjalankan kebaikan dalam Islam ini juga ada 4 disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya. Di antaranya bahwasanya ada 4 yang mengeraskan ya, dan membuat seseorang itu berada di atas penderitaan. Yang pertama adalah jumudul aini, ya, pola pandang atau pola pikir yang picik ya, atau tidak baik ya. Kemudian wa qasawatu al-qalbi atau kiswatul qalbi, yaitu hatinya membandel, keras. Di dalam Al-Qur'an juga digambarkan kal hajari au asaddu minal qaswah, ya, seperti batu atau lebih keras lagi, atau asaddu qaswah ya, lebih keras lagi. Kadang-kadang hati seperti itu. Terus kemudian watulul amal, dia terlalu panjang angan-angan, padahal umurnya juga nggak akan lama. Umat Nabi Muhammad SAW itu kisaran antara 60 sampai 70 kata beliau, dan sedikit sekali yang melampaui. Berarti ketika dia terlalu panjang angan-angan, ya untuk apa juga gitu. Sibuk ngurusi ngumpulin harta, sampai sakit-sakit dia tidak pedulikan, ketika mau menikmati mati ya, itu akhirnya rugi juga kan. Dia ini nggak dapat dia. Terus kemudian yang keempat, al-harsu ala dunya, terlalu berambisi dengan dunia. Ini nggak boleh, karena dalam Al-Quran disebutkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah oleh kalian kebahagiaan daripada negeri akhirat, akan tapi jangan kalian lupakan bagianmu dari keduniaan.
Memang tetap ada nikmatnya, cuma itu dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW suatu saat pernah beliau gambarkan tentang dunia itu ketika tangan dicelupkan di air, kemudian diangkat jari tersebut, kemudian air yang membasahi jari itulah dunia. Jadi nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Bahkan beliau pernah menggambarkan dengan sahabatnya dulu, pernah ketika beliau di pasar, ada seekor kambing yang mati, ya. Terus kemudian kambing ini kondisinya bukan hanya sekedar mati, dia cacat juga, ya. Ada yang hilang anggota tubuhnya kambing tadi. Terus kemudian ditawarkan kepada sahabat untuk membelinya. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya binatang itu hidup saja kami nggak mau dikasih gratis. Kenapa? Ya karena dia mati terus kemudian cacat. Saat dia hidup saja cacat dia. Kata Rasulullah SAW, intinya, wallahi demi Allah, dunia tidak lebih mulia dibandingkan binatang ini. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu sangat kecil. Maka apalagi yang mau kita ambil kebahagiaan daripada kehidupan dunia ini, ya, dibandingkan kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena dengan demikian kebahagiaan akan bisa diraih dengan baik, ya. Ketika seorang dia mengabaikan iman dan takwa kepada Allah, sebenarnya hakikatnya dia tidak merasakan kebahagiaan sekalipun dia punya banyak hal terkait dengan dunia, punya rumah megah, kendaraan mewah, tabungan juga masih bertambah terus. Akan tapi dia tidak mempunyai keimanan dan ketakwaan, dia saya yakin tidak akan bisa merasakan kepuasan batinnya, ya. Karena batinnya menderita, dia tidak pernah beriman dan tidak banyak menjalankan ketaatan kepada Allah. Padahal dalam Quran surah An-Nahl di antaranya disebutkan pada ayat yang 97, barang siapa yang beramal, ya, dengan suatu amalan baik laki-laki ataupun perempuan, kata Allah, dan dia seorang mukmin ataupun mukminah, maka kata Allah akan kami berikan padanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik ini diterjemahkan oleh para ulama, tafsirnya adalah kebahagiaan. Artinya ketika seorang dia beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan dasar keimanan, maka dia akan diberikan kebahagiaan. Ini janji Allah. Dan di akhirat kelak akan diberikan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Dengan lebih baik di situ di An-Nahl ayat 97. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya hakikat kebahagiaan itu adalah manakala seseorang dia bisa mempertahankan istiqomah di atas keimanannya, kemudian dia istiqomah di atas ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam kondisi seperti itu, berarti disebut dengan husnul khotimah. Maka ini tanda-tanda orang tersebut merasakan kebahagiaan yang sebenarnya, sekalipun harta tidak punya. Seandainya patokan kebahagiaan itu adalah harta, tentunya Rasulullah SAW akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebahagiaan. Karena kalau kita tanya siapa yang paling bahagia, tentunya jawabannya tidak lain adalah Rasulullah SAW. Akan tapi beliau hidup dengan kesederhanaan, ya. Bukan beliau tidak bisa kaya sebenarnya, ya. Ketika beliau mendapatkan kekayaan, beliau infakkan untuk kepentingan umatnya. Bahkan sampai termasuk istrinya Khadijah radhiyallahu anha, ya. Dulu ketika menikah dengan Rasulullah dalam kondisi kaya raya, tapi di akhir hidupnya beliau menjadi jatuh miskin karena apa? Hartanya habis untuk membantu dakwah Rasulullah SAW. Kalau seandainya harta itu menjadi patokan kebahagiaan seorang dan acuan pertama, pasti itu tidak akan diinfakkan untuk umat. Ya, biar umat golek dhewe, kan gitu. Akan tapi Rasulullah SAW malah justru hidup dengan kesederhanaan. Bahkan suatu ketika pernah tidak menyala api di rumahnya, yang dimakan oleh beliau dan istrinya hanya tidak lain air putih dan kurma. Saking sederhananya kehidupan beliau. Apakah beliau tidak makan daging? Iya, suatu ketika juga makan daging. Akan tapi tidak selalu beliau diliputi kehidupannya dengan kemewahan. Karena hakikat kemewahan sebagaimana digambarkan oleh Allah di dalam surah At-Takasur di antaranya, bahwasanya alhaqumut takasur hatta yurtumul maqabir. Hidup bermegah-megahan itu akan selalu dilakukan oleh orang sampai dia masuk ke liang lahatnya baru dia berhenti. Ini sifat manusia yang tidak mereka mendapatkan cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka standar kebahagiaan seorang itu bukan pandangan manusia. Karena pandangan manusia itu identik dan selalu mengarah kepada kejahilan, kebodohan. Sehingga digambarkan sifat manusia di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, innahu kana dzaluman jahula.
Sesungguhnya manusia itu sifatnya sangat dolim dan bodoh. Entah dolimi diri sendiri, dolimi orang lain. Itu sifat manusia. Maka diperintahkan oleh Allah ketika kita ingin beriman dengan ucapan fa'lam annahu la ilaha illallah, perintah yang kedua adalah wastaghfir lidzanbik. Maka bermohonlah ampun kamu kepada Allah dengan atas dasar dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahasa manusia condong untuk berbuat jahil dan zalim, sehingga banyak akan melakukan banyak kesalahan. Sehingga nggak bisa jadikan standar. Oh, bahagia itu kalau banyak harta, rumahnya megah, itu bagian saja. Tadi yang ceritakan oleh Rasulullah SAW itu hanya salah satu sifat-sifat kebahagiaan dunia, dan itulah fasilitas dunia. Tapi kan juga kita tidak wajib untuk memiliki semuanya. Tidak wajib. Seandainya wajib berarti yang miskin berdosa semua. Karena di kehidupan ini jelas ditakdirkan oleh Allah, itu telah menjadi takdir sudah otomatis, nggak akan hilang sepenuhnya antara kaya dan miskin. Kalau seandainya di dunia ini semuanya kaya, terus zakat, infak, sedekah mau ditaruh di mana? Artinya sudah menjadi pasangan yang lengkap. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada miskin, ada kaya. Dan seandainya kaya ini menjadi standar kebahagiaan seorang, tentunya ini pandangan yang salah. Dengan catatan tadi, manusia itu condong doluman jahula. Dia sangat dolim dan bodoh itu akhirnya. Begitu orang-orang yang cerdas, otomatis dia akan memandang berbeda. Maka bisa dilihat dalam Quran surat Thaha ayat 123 sampai 124 tentang bahagia itu hakikatnya adalah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Terus dilihat dulu dalam Quran surat Hud bahwasanya kesempurnaan kebahagiaan itu hanya ada di surga. Di dunia ini tidak seberapa. Itu fasilitas yang tadi 4 tadi, itu adalah hanya sebagian fasilitas dunia yang kita sudah sama-sama tahu lah. Kalaupun nggak punya, ya kita sudah pernah merasakan enaknya naik kendaraan bagus. Karena sekarang sewa aja sudah bisa, ya kan, nggak harus punya. Rumah, kalaupun kita lihat rumah kita mungkin kurang seluas yang kita inginkan, ya sudah cukup. Nah, itulah kenikmatan, nggak seberapa, seperti itulah. Ya paling lengkap, ya lengkapnya paling difasilitasi AC sama kasur yang empuk. Ya apalagi lah gitu. Paling perhiasan pernik-pernik yang kita pasang itu pun sifatnya kadang-kadang ya sesaat juga. Dirusak anaknya yang kira hancur juga. Belum lagi urusan-urusan yang lainnya. Artinya apa? Kehidupan dunia ini sekaya apapun ya tetap kebahagiaannya terbatas. Ya apalagi zaman dahulu, sekaya-kayanya Fir'aun dan Qarun nggak pernah merasakan enaknya AC dan kipas angin seperti ini. Paling-paling dikipasi pembantunya. Seenak-enaknya ingin hidup dingin. Sekarang kita lebih enak sebenarnya, nggak perlu menjadi Qarun, nggak perlu menjadi Fir'aun, tapi sudah merasakan enaknya hidup di dunia. Ini sudah cukup lah bagi kita untuk kita bersyukur dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang ada pada diri kita. Dan inilah yang dapat saya sampaikan untuk kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.